Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berkumpul. Mudah-mudahan kumpul kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita doakan pun, berdoa kepada Allah minta berkah, pasti Allah beri berkah. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan Nabi dan para sahabat, kita sekarang bisa merasakan nikmat beragama Islam. Nyaman kada jadi orang Islam? Nyaman. Merasakan akhirnya setelah Islam merasakan nikmat iman. Nyaman kada? Nyaman. Orang beriman itu serba nyaman hidupnya di dunia asal bujur-bujur beriman. Kenapa? Karena ujar Nabi, alangkah uniknya bagaimana karakter orang Islam beriman itu. Kenapa? Satu, ketika dia diberikan musibah, inya sabar dan ikhlas. Orang sabar dan ikhlas ketika mendapatkan musibah, bebanlah hatinya. Kada beban, tidak beban sama sekali. Karena ini menerima, ini sudah menyadari ada apa Allah memberikan. Dan yang kedua ujar Nabi, bila inya diberikan nikmat, inya kada terbang melambung kesombongan, merasa angkuh dan lain sebagainya, tetapi malah inya menjadi orang yang rendah hati. Nah, kalau kayak ini kan nyaman bediaman seberataan, bahkan sampai rintik hujan aja kedengaran. Kenapa? Karena berbicara di belakang itu sama dengan penghinaan bagi yang berdiri duduk di sini. Ingatkan, ada sesuatu yang mengalihkan fokus kalian, bepandir, main HP, gerunuman, calingok, toleh kanan, toleh kiri, itu sebenarnya tahulah penghinaan kepada yang berada di depan. Coba dengarkan satu mat. Kadang menghormati orang itu, mbah andak HP, dengarkan, lihati orang yang berpandai itu dilihati. Indah kada? Indah. Kalau hendak merasakan apa yang dirasakan orang yang di depan, ke muka sini. Bepandir tapi kada dihirani orang kayak apa rasanya. Dan ini sudah Bapak sebenarnya rancak memberikan pelajaran ini di kelas-kelas sebujurnya. Siapa-siapa yang suah yuk Bapak suruh maju. Ajay suah, Aufi suah, siapa lagi, Bibinian, ada beberapa orang. Itu sebenarnya apa? Bapak tuh hendak merasakan nyamanlah duduk atau berada di depan, yang lain kada memperhatikan. Makanya sama dengan penghinaan. Nah, kalau kayak ini kan nyaman, dengar, tenang. Jadi fokus kita belajar. Karena banyak waktu kita paling sekitar amun jam 11 seharusnya 15 menit aja, Bang. Singkat. Judul hari ini adalah kita sudah belajar najis, ya kada? Najis. Artinya kada mungkin kita hendak wudu tanpa mengenal najis. Karena tegawi najis atau tersentuh najis, kada sah wudu kita, iyalah. Nah, artinya kada sah dan harus diulang atau harus dibersihkan. Nah, makanya mengenal najis dulu, hendak masuk ke ibadah nih. Setelah mengenal najis dan bagaimana cara menghilangkannya, yang kedua adalah kita belajar apa semalam? Taharah. Iya, nah dari najis itu taharah sudah sebenarnya. Yang selanjutnya adalah belajar mandi wajib, menghilangkan dulu hadas besarnya. Yalah, sudah belajar. Yang ketiga wudu. Yang keempat
wudu kadada banyunya, apa yang dilakukan? Tayamum. Siapa pernah lah Bapak menyampaikan kalau hendak mandi wajib ternyata kadada banyu, kayak apa caranya? Tayamum. Ingatkanlah, kalau kita umpama nih hendak mandi wajib naik gunung umpama, sekalinya pas naik gunung di atas kada ada banyu nih, yalah banyu secukupnya, gasan minum, gasan makan, maka jauh di bawah ada sungai, sekalinya karena kelapahan pas tamimpi lalakian, nah pas tamimpi yalah junub, kayak pak hendak sembahyang subuh tayamum. Ini pernah kejadian, ada salah seorang sahabat pas di perjalanan ketika perang, ngaran di gurun mana ada banyu, kada semudah itu mendapatkan mata air di daerah gurun. Akhirnya sahabat ini merasa apabila junub atau berhadas besar mandi wajib, dan posisinya dalam keadaan kada ada banyu. Akhirnya sahabat tadi bergulung-gulung di pasir, nan kayak kucing. Iya, kayak kucing mandi ini bergulung-gulung di pasir. Dikira tayamum tahu, cuman kada tahu seperti apa caranya untuk pengganti mandi. Jadi caranya adalah bertayamum seperti biasa. Tepukan niat, kemudian tepukan tangan ke debu, usapkan ke muka sekali, kemudian sekalinya lagi usapan ke tangan. Cukup. Nah, selesai sudah sampai tayamum, maka sudah selesai masalah toharah. Masuk kita sekarang ke bab ibadah. Nah, jadi fikih itu anak-anak Bapak sekalian, inya sistematis. Sudah ada 4 pembagian fikih pernah disampaikan di kelas. Yang pertama dulu fikih apa? Toharah. Bersuci dulu. Kemudian yang kedua setelah toharah, ibadah. Ibadah ini mulai mana? Mulai dari rukun Islam. Yalah, mulai dari rukun Islam sampai mulai dari syahadat sampai haji. Karena sampai haji kan kita hendak praktek tawaf, praktek umrah, praktek haji kan, kawaja. Setelah fikih ibadah, muamalah, taharah, bersuci, ibadah, bagaimana cara ibadah. Yang ketiga adalah fikih muamalah. Apa muamalah? Muamalah itu adalah fikih yang mengatur tentang bagaimana interaksi kita nih terhadap sesama masyarakat. Apa contohnya Pak? Akad jual beli, nikah, apalagi akad meminjam, akad berkirim, akad pembagian hasil, akad syarikah atau koperasi dan lain sebagainya. Itu muamalah. Yang keempat adalah fikih jinayah. Fikih jinayah ini adalah fikih yang mengatur tentang hukum Islam dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada fikih ibadah. Bab ibadah yang pertama dahulu adalah syahadat. Apa garang syahadat? Nah, syahadat itu ialah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi syahadat itu ada berapa macam? 2. Yang pertama syahadat tauhid. Tauhid, apa tauhid? Syahadat yang tujuannya berfungsi untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Makanya bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah bentuk pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Biar aja HP itu dimatikan aja. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Kayak apa bunyinya Pak?
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi yang pertama isinya adalah kontennya mentauhidkan Allah, yang kedua adalah mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa dua ini, anak-anak Bapak sekalian, kada akan terbuka pintu gerbang Islam. Jadi ketika orang mengucapkan syahadatain atau dua kalimat syahadat, maka dia otomatis sudah masuk ke dalam Islam. Ada sahabat pas masuk Islam, ya Rasulullah, ulun ini bajingan ya Rasulullah, pas sebelum Islam. Ini sekarang nih ulunnya belum Islam, cuman hati ulun ini hendak masuk Islam. Ulun ini bajingan. Cak bahasa wahini lah. Zina, ulun paharatnya. Mabuk, ulun paharatnya. Judi, ulun paharatnya. Mengubur anak bibinian, ulun pernah. Menyembah berhala dan lain sebagainya, membunuh orang pernah. Kira-kira aman ulun masuk Islam kayak apa ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, ucapkanlah dua kalimat syahadat ini, maka tuhdamu qoblal Islam. Maka apapun yang kamu lakukan sebelum Islam, semuanya akan hancur, semuanya akan hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang masuk Islam itu luar biasa. Atau orang yang mu'alaf masuk ke dalam Islam pun luar biasa. Dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, maksudnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi syahadat ada berapa? Dua. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Dan ini menjadi syarat kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu yang pertama, syahadat. Kemudian setelah kita mengetahui syahadat, kita pun harus mengetahui apa pembatal syahadat. Pembatal syahadat itu apa? Satu, karena syahadat tauhid adalah syahadat yang menyatakan Allah adalah esa, maka menganggap selain Allah ada yang esa, ada yang kuasa, ada yang maha adil selain Tuhan, atau ada yang menganggap apapun itu adalah bukan dari Allah, ada tandingannya, maka syahadatnya batal. Dua ini harus sama-sama. Kada boleh satu aja, syahadat tauhid saja tanpa syahadat Rasul, atau sebaliknya syahadat Rasul aja tanpa syahadat tauhid. Kada boleh. Harus dua-duanya. Sampai sini jelas? Ya. Jadi yang pertama tadi adalah pembatal tauhid, tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam pandangan orang-orang ahli fikih. Tetapi dalam pandangan orang-orang ahli kebatinan atau ahli tasawuf, apapun itu, segala macam hal dan kejadian dunia ini di alam semesta, semuanya adalah campur tangan atau merupakan atas dasar izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab ada nama kitab fikihnya, pada kitab fikih, kitab Zubat namanya, fikih Syafi'i. Di situ disebutkan, seandainya, ujar Sidin, seseorang mengatakan pisau itu yang memotong, pisau yang mampu memotong, atau pisau dengan ketajamannya mampu memotong sesuatu, maka dia kafir. Kita alih lagi. Yang kedua, seandainya pisau dijadikan sebagai syarat untuk memotong, syaratnya aja, pisau ini syaratnya aja sebagai untuk memotong, tapi terpotongnya sesuatu dengan syarat adanya pisau tadi, maka dia pun kafir. Jadi kayak apa? Menurut pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i, tauhid yang benar, apapun itu Allah yang memberikan izin. Jelas kira-kira? Jadi poinnya adalah jangan meletakkan sebab kepada makhluk. Nah, makanya bila kalian tuh dapat belajar pendapatan
jangan merasa pintar. Ya kada? Lihati orang-orang yang profesor, doktor, sedikit aja, setumat aja Allah hendak menghilangkan keilmuannya itu nah. Kayak Pak diandaki sidin stroke, tekanan darah tinggi, stroke karena otak bagian belakang. Apa yang terjadi? Bepandir aja, hendak minta ambilakan banyu aja kada ingat lagi kosakatanya. Di mana pintar nang asa diakui asa pintar tuh mana? Ya kada. Amun sudah nang dalam fase kada kauba apa-apa lagi ini tubuh itu pintar, sugih, biar berapa ember duit paribasanya, tapi stroke. Cak paribasanya ujar bibinian, Kak kita kawinan, kau lah lagi menyuti. Kada kah? Kada kawa. Kenapa? Sudah kada mampu lagi tubuh. Nih, nang asa pintar, nang asa sugih berduit, nang asa sombong, asa angkuh, ingatkan segala daya dan upaya kita adalah milik Allah. Makanya ketika kita melihat ada potensi nang plus lah, meskipun itu di mata orang biasa bagus aja, ingat-ingat nih, langsung dijaga hati. Ya Allah, pian ulun ini dapat pian ya Allah membintarakan, tapi dalam hati iyalah, pahamlah. Dalam hati jangan sampai terucap, apalagi disambat orang, guru orang. Ya. Mengakui. Tapi kalau sekedar yang biasa-biasa aja kada apa-apa. Ini diangkat orang tak ambong saurang, nah itu nang kada boleh. Artinya apa? Dia mengambil hak yang memang itu sifat Allah. Allah bersifat takabur lah. Hah? Allah bersifat takabur. Al-Mutakabbir ada kada di dalam Asmaul Husna? Ada. Apa artinya Al-Mutakabbir? Orang yang takabur, yang sombong. Sombong ke Allah? Iya. Sombong dalam pandangan kita manusia kada boleh, haram. Hah? Haram. Kenapa jadi haram? Karena yang ada wadah kita ini adalah milik Allah. Wajarlah kira-kira mengakui ampun Allah, mengakui ampun kita nih. Kada wajar. Yalah, tukang parkir diparkiri orang mobil, umpama mobil apa? Ferrari. Tiba-tiba tukang parkir ini mengaku nih motor kok. Kira-kira kayak pepandangan bulan ikam? Memberi supan, iyalah. Ada tahu di malu. Itu sama. Bila kita tahu ada sedikit takabur, itu berarti sama dengan kita mengakui hak yang itu memang adalah sifat Allah. Makanya kada boleh. Allah boleh takabur, kenapa Pak? Orang segala maha kuasa, segala maha ampun siden, wajar ya kada. Nang kita serba kekurangan ini mengaku harap itu kurang ajar. Atau disupan di orang kampung juga. Kada tahu dibasa asa pemintarnya, asa penyugihnya, asa paharapnya. Dan itu sebenarnya anak-anak Bapak sekalian, itu akan menjadi penyakit hati kita. Hendak dihargai orang ini satu penyakit besar. Kayak apa Pak saya kira kalau kita mengikhlaskan begawi apapun tuh nah. Bapak berikan analogi umpama padadang, Bapak ini padadang umpamanya lah. Padadang ini sidin maingu, apa bahasa Indonesia maingu, mengadopsi umpama, mengadopsi anak. Mulai lagi bayi ini diingu, diharagu dengan di baju paribanya yang paling baik, serbanya yang paling nomor 1, sampai disekolahkan sampai ganal. Kada ada bedanya kayak dianggap anak sudah. Meskipun kada anak tetap diberi padadang warisan. Dihibah, ada hibah warisan, bukan mewariskan tapi hibah pemberian. Pokoknya kada dibedakan. Sampai umpama berhasil nih anak, tiba-tiba mahwali padadang sebagai orang tua asuh yang seharusnya dianggap sebagai orang tua. Padadang karena ikhlas dari awal menggaduh anak ini, ujar padadang ketika mengambil bayi itu, adopsi pertama, ya Allah, ulun terima anugerah pian kepada ulun. Ulun ingu ya Allah.
dengan tersebaik-baiknya. Karena ini pian menjulung ini kepada ulun, berarti ini pian suruh kepada ulun. Ulun akan melakukan yang terbaik, ya Allah ya Rabbi, sampai seandainya ini kena berhasil. Ulun ini kada diakuinya, bahkan inya pura-pura kada tahu, atau bahkan dihinanya ulun, meskipun dihigas ini siapa nih kada tahu orang, padadang kada sakit hati. Kenapa? Karena sudah ikhlas kepada Allah. Kada desang imannya itu sudah naik ke atas. Maksud naik ke atas itu adalah imannya itu tidak merespon, tidak bereaksi dengan keadaan di dunia. Naik sudah, makanya bukan reaksi lagi tetapi respon. Nah, itu adalah analogi ikhlas. Kada disambatnya kah lagi kada apa-apa ai. Disambatnya orang gin kada apa-apa ai. Dan kada sakit hati. Kenapa? Karena sudah diikhlaskan dari awal, itu hanyalah untuk Allah. Paham lah kira-kira makna ikhlas ini? Bahkan ketika maingu anak itu membiayai padadang, ya Allah, ini rezeki ini pian memberi undil anu pian pulang gasan si anu nah. Sampainya ganal. Kadang merasa itu adalah jerih payah padadang. Inilah yang dinamakan ikhlas. Inilah yang dimaksud di dalam orang-orang yang kesucian hati, itulah orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Tuhan. Makanya ada hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Makanya harus benar-benar ketika mengucapkan syahadat tauhid harus benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbersit di hati kita ingin menyekutukan sidin. Bahkan dalam pengakuan diri kita sendiri, yaitu tadi dengan mengakui segala potensi kebaikan dari diri kita. Tuh salah satunya penyakit. Yang kedua adalah syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat rasul adalah pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, nasab sidin adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biar Tuhannya Allah tapi kadang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, batal Islamnya batal, murtad atau kafir kan. Jadi ini harus diperhatikan. Bagaimana caranya supaya kita lebih bisa mendalami syahadat rasul? Caranya adalah dengan kita benar-benar mengenal nabi ini, dengan mengenal biografi sidin. Nah, makanya momen bulan Maulid ini, Rabiul Awal ini pas benar kita untuk mengenal kayak apa sosok nabi. Ya kada? Nabi itu memiliki berapa sifat wajib? Berapa jai? Berapa jai? 5 ke jai? Berapa Aminah? Nabi memiliki sifat wajib. Nah, berapa nih? 4. Yang pertama, Nabi wajib bersifat siddiq. Apa siddiq? Dapat dipercaya. Nabi kita pang siddiq kekadakah? Sidin mulai lagi umur balita, bahkan umur anak-anak sudah diberi gelar Al-Amin. Bahkan ini jarang dikisahkan di maulid-maulid, gini jarang. Ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam sudah berumur 40 tahun, Abu Jahal ketika di Mekah itu mengakui. Jadi ada Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah berdua berjalan malam. Ujar Abu Jahal, Walid, aku nih beriman Walid teh lawan apa nam dibawa Muhammad itu. Muhammad kada mungkin dusta. Abu Jahal nih nang mati ketika peperangan Badar. Ujar Walid, kenapa jadi kayak itu? Ujar si Abu Jahal, Muhammad itu tahulah mulai lagi halus saja sudah diberi gelar Al-Amin.
Konteks pada saat itu orang yang diberi gelar Al-Amin dasar mutlak 1000% kawa dipercaya. Pandirannya, kelakuannya, gerak-geriknya, dan perangai serta karakternya itu nomor 1 sudah. Itu yang diberi gelar Al-Amin kalau konteksnya ketika itu di Mekah. Muhammad itu Walid ujar Abu Jahal, masih halus saja sudah diberi gelar Al-Amin di kaum kami. Ketika orang sampai umur 40 tahun otomatis manusia sempurna akalnya, maka Muhammad paginannya kada mungkin berdusta. Ujar Abu Jahal, ujar Walid, imbah amun kaya itu pengenapikan kada umpat Muhammad. Sebujurnya Abu Jahal itu sudah mengakui, kada ada keraguan sedikit pun. Nah, tetapi ujar Abu Jahal apa? Aku ini ngalih, aku ini sudah tak kancang pandir sudah supan aku. Nah, karena ada ego. Apa egonya? Sombong. Bahayanya sombong. Nah, yang kedua apa? Setelah sidik, ya, nang manakah? Yang penting 4 lah. Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Nabi itu dapat dipercaya, kada mungkin dusta, kada melebihkan, kada mengurangi. Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang disampaikan, kada lebih dan kada kurang. Dan Nabi itu sedikit bicara. Sedikit bicara itu maksudnya bukan kada pemandir, tetapi Nabi itu hanya berbicara ketika dibutuhkan. Nang memang Allah menyuruh dibutuhkan saat itu, maka beliau berbicara. Bahkan Nabi itu ujar sahabat, tawilus sukut. Tawil itu panjang, sukut itu adalah diam. Artinya bila berkumpulan ini banyak berdiam sidin. Paling ditakuni A, jawab sidin A. Bisa sidin menjawab lebih ketika memang itu ada hajat. Jadi kada kayak kita, dikit-dikit pandir, labihan pulang. Jarang habar tuh kurangnya lah. Habar tuh jarang kurang, pastilah labih. Nah, pasti labih. Maka nang labihnya itu banyak ada bujur pulang. Kenapa? Karena kita kada bisa menjaga-jaga hati kita kalau pina tapandir orang dan lain sebagainya. Membawa habar tuh nah hati-hati. Makanya lebih baik kayak apa sekarang jangan tak bawa habar nang kada benar, cross check. Ujar adik datang lawan rahim, ikam himai hendak dicarinya rapi nampar ikam. Pada rapi lawan rahim kada apa-apa Habis itu pulang ujar si siapa ngarani adik lawan rapi ikam hati-hati lawan rahim lawas dah hantam ikam. Nah, ya kada, ini adalah membawa sesuatu yang kada benar, mengadu domba, kada amanah orangnya berarti karena menyampaikan yang kada semestinya. Nabi kada mau seperti itu, dan Allah menjamin Nabi amanah dengan tidak berbicara, tidak melakukan apapun kecuali itu adalah wahyu Allah. Di mana surah An-Najmi, wa ma yantiqu anil hawa. Wama, dan tidaklah Muhammad itu yantiqu berkata-kata anil hawa, sesuai dengan arahan hawa nafsu, kada. Jadi Allah jamin Nabi itu kada mungkin dusta dan pasti amanah. Yang ketiga apalagi? Sidik, amanah, fatonah. Apa fatonah? Fatonah itu adalah cerdas secara kemampuan maksimal otak dan cerdas secara kesadaran Tuhan. Jadi lengkap antara dimensi polar atau dimensi kebanyakan manusia, dan beliau pun kaya dengan dimensi ketuhanan. Jadi lengkap. Bahkan ada seseorang yang mengatakan, dan Bapak percaya lawan pendiran sidin, satu-satunya manusia ujar sidin nang kemampuan otaknya 100%, paling maksimal 100%,
itu hanyalah otak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan otak kita nih normal itu dari kemampuan berpikir otak paling maksimal itu 4% aja. Manusia standar kayak kita standar nih 4% aja. Einstein nang cerdasnya seperti itu sekitar 24 dan 25% pemberdayaan otaknya. Nabi kita berapa? 100%. Bahkan ujar Sidin tidak ada nabi-nabi pun dan rasul yang lain yang menyamai kemampuan otak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas Sidin. Bukti Sidin cerdas apa? Mengatur strategi perang ketika perang Badar. Hendak perang, berdahulu datang ke medan pertempuran. Untuk apa? Melihati situasi dan kondisi. Karena perang menjelang zuhur sampai asar, Sidin memilih di tempat nang membelakangi matahari. Jadi kada kesilauan, paham? Berarti musuh berada sebaliknya, menghadap matahari. Satu, cerdas kada? Cerdas. Yang kedua, dengan Sidin datang dahulu ke tempat peperangan, pasukan Sidin disuruh minum sepuas-puasnya. Setelah minum puas, banyu penyimpanan ada. Wilayah yang menjadi tempat Sidin bertempur itu dijaga pasokan airnya. Pasokan air atau sumur yang ada di pihak musuh ditapal, ditimbun supaya musuh datang kelapahan di perjalanan hendak minum kocar-kacir kada dapat banyu. Cerdas kada? Cerdas. Nah, kada mungkin Nabi itu bodoh, kada mungkin. Amun Nabi bodoh kayak apa menyampaikan risalah Tuhan? Kada mungkin. Yang terakhir apalagi yang keempat? Tabligh, menyampaikan. Artinya apapun Allah suruh untuk disampaikan akan disampaikan Nabi, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.